Pengantar. Tafsir Al-Quran adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan itu bertingkat-tingkat, sehingga apa yang dicerna atau diperoleh oleh seorang penafsir dari Al-Quran bertingkat-tingkat pula. Kecenderungan manusia juga berbeda-beda, sehingga apa yang dihidangkan dari pesan-pesan ilahi dapat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Jika Fulan memiliki kecenderungan hukum, tafsirnya banyak berbicara tentang hukum. Kalau kecenderungan si anti adalah filsafat, maka tafsir yang dihidangkannya bernuansa filosofis. Kalau studi yang diminatinya bahasa, maka tafsirnya banyak berbicara tentang aspek-aspek kebahasaan. Demikian seterusnya. Keberadaan seseorang pada lingkungan budaya atau kondisi sosial, dan perkembangan ilmu, juga mempunyai pengaruh yang tidak kecil dalam menangkap pesan-pesan Al-Quran. Keagungan firman Allah dapat menampung segala kemampuan, tingkat, kecenderungan, dan kondisi yang berbeda-beda itu. Karena itu, bila seorang penafsir membaca Al-Quran, maka maknanya dapat menjadi jelas di hadapannya. Tetapi bila ia membacanya sekali lagi, ia dapat menemukan lagi makna-makna lain yang berbeda dengan makna sebelumnya. Demikian seterusnya, hingga boleh jadi ia dapat menemukan kata atau kalimat yang mempunyai makna berbeda-beda yang semuanya benar atau mungkin benar. Ayat-ayat Al-Quran bagaikan intan, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya, dan tidak mustahil jika kita mempersilakan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat banyak dibandingkan apa yang kita lihat. Demikian lebih kurang tulis Abdullah Daros, dalam bukunya, An-Nabak Al-Azim. Al-Quran Al-Karim, turun sedikit demi sedikit, selama sekitar 22 tahun lebih. Ayat-ayatnya berinteraksi dengan budaya dan perkembangan masyarakat yang dijumpainya. Kendati demikian, nilai-nilai yang diamanatkannya dapat diterapkan pada setiap situasi dan kondisi. Mufasir dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai itu, sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga Al-Quran dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah antara yang hak dan batil, serta jalan keluar bagi setiap problema kehidupan yang dihadapi. Di samping itu, mufasir dituntut pula untuk menghapus kesalahpahaman terhadap Al-Quran atau kandungan ayat-ayatnya, sehingga pesan-pesan Al-Quran diterapkan dengan sepenuh hati, dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Setiap kali ayat turun, sambil memerintahkan para sahabat menulisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tahu juga tempat ayat-ayat itu dari segi sistematika urutannya dengan ayat-ayat atau surah-surah yang lain. Semua ulama sepakat bahwa sistematika urutan ayat-ayat Al-Quran adalah tauqifi, dalam arti berdasar petunjuk Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa urutan tersebut bukan atas dasar urutan masa turunnya. Seandainya berdasar hal itu, tentulah 5 ayat pertama, surah Iqra, atau Al-Alaq, yang merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menempati lembaran pertama Mushaf Al-Quran, disusul dengan awal surah Al-Qalam, dan Al-Muddatsir, yang menurut sekian riwayat merupakan wahyu kedua atau ketiga yang beliau terima. Penyusunan urutan surah-surah Al-Quran, yang berjumlah 114 surah itu, juga demikian dalam pandangan mayoritas ulama. Sementara orientalis mengkritik tajam sistematika urutan ayat dan surah-surah Al-Quran, sambil melemparkan kesalahan kepada para penulis wahyu. Dalam buku, Bell's Introduction to the Quran, oleh W. Montgomery Watt, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lilian D. Tejasudana, dengan judul Richard Bell, Pengantar Quran. Dikemukakan, apa yang dia namai bukti adanya revisi, dan perubahan dalam pengumpulan atau peletakan bersama satu satuan kecil bentuk asli wahyu yang disampaikan. Dia menulis, ada alasan untuk menduga bahwa proses ini dimulai oleh Nabi Muhammad sendiri, yaitu bahwa ini berlangsung terus-menerus bersama penerimaan wahyunya. Bahkan lebih jauh dari itu, dikemukakannya pula bahwa, bacaan-bacaan, tidak saja ditempatkan bersama untuk membentuk surah, tetapi juga bahwa ketika ini sudah selesai terjadi beberapa penyesuaian. Salah satu buktinya, tulis Bell, adalah munculnya rima-rima yang tersembunyi. Tampaknya, terkadang ketika sebuah bacaan dengan asonansi ditambahkan pada surah berasonansi lain, frase-frase ditambahkan untuk memberikan asonansi yang belakangan. Contoh yang dikemukakan adalah Quran Surah Al-Mukminun ayat 12-16. Orientalis ini juga berpendapat bahwa, ada bagian-bagian Al-Quran yang ditulis pada masa awal karir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ada lagi sesudah itu, yang ditulis di samping atau di belakang kertas yang telah bertuliskan ayat-ayat. Kata kertas, yang dimaksud adalah segala jenis bahan yang digunakan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Contoh bukti yang dikemukakannya antara lain adalah, Quran Surat Al-Ghasyiyah. Di sana digambarkan mengenai hari kiamat dan nasib orang-orang durhaka, kemudian dilanjutkan dengan gambaran orang-orang yang taat. Ayat 10, di sebuah surga yang tinggi, Aliyah. Ayat 11, di sana tidak engkau dengar omong kosong, Lagiyah. Ayat 12, ada mata air yang mengalir, Jariyah. Ayat 13, ada dipan yang ditinggikan, Marfuah. Ayat 14, ada gelas minuman yang disediakan, Mauduah. Ayat 15, dan bantal berjajar, Masfufah. Ayat 16, dan permadani tergelar, Mabeksutsah. Ayat 17, apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana hewan itu diciptakan, Hulikot. Ayat 18, kepada langit bagaimana ditinggikan, Rufiat. Ayat 19, kepada gunung-gunung bagaimana ditegakkan, Nusibat. Ayat 20, kepada bumi bagaimana dihamparkan, Sutihat. Ayat 21, maka berilah peringatan, kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, Muzakir. Ayat 17-20, menurutnya, tidak mempunyai kaitan pikiran, baik dengan apa yang disebutkan sebelumnya maupun sesudahnya, dan hal ini ditandai dengan rimanya.
Jika diasumsikan bahwa susunan ayat-ayat itu diletakkan oleh para pengumpul, kita masih bisa bertanya, tulis Bell, apakah seorang pengumpul yang mempunyai tanggung jawab tidak bisa menemukan tempat yang lebih cocok untuk itu? Bell kemudian mengemukakan hipotesanya bahwa ayat 17-20 ditempatkan di sana karena ayat-ayat itu ditemukan tertulis di bagian belakang ayat-ayat 13-16. Selanjutnya, dia berpendapat, dalam kasus khusus ini, bahwa ayat 13-16, yang ditandai dengan rima dari ayat-ayat sebelumnya, adalah tambahan dari ayat-ayat itu, dan kebetulan ditulis pada sisi belakang potongan kertas yang sudah berisi ayat 17-20. Pendapat ini tidak dapat diterima, karena seperti dikemukakan di atas, riwayat-riwayat membuktikan bahwa, bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bukan pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau malaikat Jibril alaihi salam yang menyusun sistematika perurutan ayat dan surah, tetapi yang menyusunnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Khusus untuk kasus Quran Surah Al-Ghoshiyah, bagaimana mungkin penempatannya dilakukan oleh para penulis Al-Quran, sedangkan, surah itu turun di Mekah, jauh sebelum pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhum. Bagaimana mungkin mereka yang menyusunnya, padahal surah ini amat sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah beliau membacanya setiap malam dalam sholat witir, sebagaimana diriwayatkan oleh sekian banyak ulama hadits, dan melalui sekian banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu, ini diikuti oleh sahabat-sahabat beliau, bahkan hingga kini oleh umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membacanya pada sholat Idul Fitri, yang tentu didengar sesuai dengan susunan itu oleh ribuan, kalau enggan berkata puluhan ribu, umat Islam. Memang benar, ada rima yang berbeda dalam rangkaian ayat-ayat yang ditemukan dalam satu tempat. Ini bukan saja dalam rangka membuktikan bahwa Al-Quran bukan syair, sebagaimana dituduhkan sementara kaum musyrikin, tetapi, juga untuk tidak menimbulkan kejenuhan mendengar atau membaca ayat-ayat, yang rimanya terus-menerus sama, dan yang lebih penting dari itu, pergantian rima itu dapat menyentak, sehingga melahirkan perhatian bagi pembaca atau pendengarnya, menyangkut pesan yang dikandung ayat yang berbeda rimanya itu. Kendati demikian, tidak dapat disangkal bahwa, ada ayat-ayat Al-Quran yang menimbulkan pertanyaan tentang penempatannya. Seperti surah Al-Ghasyiyah yang dijadikan salah satu contoh oleh orientalis Bell. Kita juga dapat menunjuk surah Al-Baqarah, yang berbicara tentang haramnya babi, sambil menggandengkannya dengan uraian tentang ancaman terhadap yang enggan menyebarluaskan pengetahuan, anjuran bersedekah, kewajiban menegakkan hukum, wasiat sebelum mati, kewajiban memelihara hubungan suami istri, dan seterusnya, yang menurut para kritikus, tidak saling berkait. Menanggapi pertanyaan dan kritik itu, lahirlah satu bahasan khusus dalam studi Al-Quran, yang dinamai, ilmu, Al-Munasabah, yang intinya adalah menjawab pertanyaan, mengapa ayat atau surah itu ditempatkan setelah ayat atau surah ini. Mengapa surah Al-Fatihah, yang turun jauh sesudah surah Iqra, ditempatkan pada awal Al-Quran? Mengapa juga, Basmalah merupakan awal ayatnya? Mengapa Ar-Rahman, Ar-Rahim, ditempatkan sesudah Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Mengapa Al-Fatihah yang turun di Mekah itu, disusul dengan Al-Baqarah yang turun di Madinah selama lebih kurang 9 tahun? Mengapa surah-surah yang dimulai dengan Ha, Mim, disusun secara berurut? Mengapa surah yang dimulai dengan penyucian Allah, dimulai dengan yang menggunakan kata jadian Subhana, disusul dengan yang menggunakan kata kerja masa lampau, Sabbaha, kemudian surah yang dimulai dengan kata kerja masa kini dan datang, Yusabbihu, dan rentetan surah-surah penyucian itu berakhir dengan yang berbentuk kata perintah, Sabbihisma. Apakah itu sebuah kebetulan, atau ada rahasia di baliknya? Pasti ada. Bukankah ada alasan tertentu sehingga kepala negara ditempatkan pada barisan paling depan dalam satu upacara, walau kedatangannya paling akhir? Bukankah terlihat dalam upacara ini, Menteri A yang ada di sampingnya, dan dalam upacara lain yang mendampinginya Menteri B? Bukankah sebelum upacara berlangsung, penyelenggara yang apik telah menentukan tempat duduk tamu-tamu, berdasar pertimbangan-pertimbangan tertentu? Apakah tidak demikian juga dengan ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran? Tidak adakah rahasia, hikmah, atau alasan penyusunan sistematikanya itu? Di sini, para pakar berijtihad, melakukan upaya sungguh-sungguh, untuk menemukan jawaban pertanyaan seperti di atas. Ada yang berhasil meyakinkan pembacanya, dan ada juga yang penjelasannya terasa agak dipaksakan. Hemat penulis, yang terakhir ini tidak mengapa, karena betapapun, semua pandangan dalam hal ini adalah upaya memperkenalkan salah satu aspek Al-Quran, dan semua pandangan, betapapun kuatnya, tetap mengandung kemungkinan benar atau salah. Yang benar mendapat 2 pahala dan yang salah tetap mendapat ganjaran, walau hanya 1 pahala. Kritik dan pertanyaan-pertanyaan tentang urutan ayat dan surah-surah Al-Quran, telah lama terdengar dan dibantah oleh ulama-ulama. Antara lain oleh Al-Khattabi, hidup tahun 319 hingga 388 Hijriah, dalam bukunya, Bayan Ijaz Al-Quran. Tujuan bergabungnya berbagai persoalan dalam satu surah, adalah agar setiap pembaca Al-Quran dapat memperoleh sekian banyak petunjuk dalam waktu yang singkat, tanpa harus membaca seluruh ayat-ayat Al-Quran. Demikian Al-Khattabi, menjawab kritik tersebut, yang tentu belum memuaskan semua pihak. Keanekaragaman persoalan yang dibahas dalam suatu surah, sesuai dengan fitrah manusia, agar tidak timbul kejenuhan dalam hatinya, jika ia membaca satu persoalan saja. Demikian ulama lain menjawab. Ada lagi yang menjelaskan, bahwa keanekaragaman persoalan yang dihidangkan Al-Quran itu, adalah untuk menggarisbawahi bahwa ajaran Al-Quran merupakan satu kesatuan yang terpadu, dan tidak boleh dipilah-pilah. Tidaklah babi yang diharamkan dalam surah Al-Baqarah, lebih diwajibkan untuk dihindari dibandingkan menyembunyikan pengetahuan. Tidak juga kewajiban atau anjuran bersedekah, lebih penting daripada kewajiban memelihara hubungan suami istri, demikian seterusnya.
Puasa dan ibadah lainnya yang bersifat ruhaniyah, tidak boleh menjadikan seseorang lupa akan kebutuhan jasmaniah, walaupun kebutuhan tersebut adalah hubungan seks, yang biasa diduga orang sebagai sesuatu yang kotor. Ayat-ayat Al-Quran merupakan serat yang membentuk tenunan hidup seorang Muslim. Karena itu, seringkali pada saat Al-Quran berbicara tentang aspek tertentu, tiba-tiba ayat yang lain yang muncul berbicara tentang aspek dan dimensi lain, yang secara sepintas terkesan tidak saling berkaitan. Bagi yang tekun mempelajarinya, akan menemukan keserasian yang amat mengagumkan, serupa dengan keserasian hubungan yang memadukan bisikan-bisikan hati manusia yang saling berbeda, sehingga pada akhirnya dimensi dan aspek yang tadinya terkesan kacau, menjadi terangkai dan terpadu indah, bagai kalung mutiara yang tidak diketahui di mana ujung dan di mana pangkalnya, atau seperti vas bunga yang dihiasi oleh aneka kembang berbeda-beda dan berwarna-warni, tetapi pada akhirnya menghasilkan pemandangan yang sangat indah. Seringkali, ada persoalan baru yang sepintas terdengar tidak berhubungan sama sekali dengan masalah yang baru saja dibicarakan, atau bahkan bertolak belakang dengannya. Itu bukan berarti yang baru tidak berhubungan dengan yang lalu. Ia berhubungan jika Anda menyadari bahwa, ada tali temali dalam benak setiap orang yang menghubungkan aneka pembicaraan, boleh jadi, dalam pertanyaan atau kesan yang timbul akibat uraian yang lalu, atau penjelasan tambahan, atau contoh, atau pengecualian, atau hal yang bertolak belakang, atau hubungan persamaan, dan lain-lain, yang dapat dimunculkan oleh benak manusia. Begitu juga hubungan uraian Al-Quran. Mengapa pada ayat kedua surah Al-Fatihah, ketika Allah dipuji, disifati dengan Rob al-Alamin, pemelihara seluruh alam. Ini untuk menjelaskan bahwa, pujian tersebut wajar baginya, karena dia adalah pemelihara seluruh alam. Mengapa ayat kedua itu disusul oleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi penyayang? Karena boleh jadi, ada yang menduga bahwa, pemeliharaannya bukan lahir dari kasih sayang yang melekat pada dirinya, tetapi karena kepentingan. Bukankah ada yang memelihara atau mendidik dengan tujuan memperoleh keuntungan? Bukankah banyak perusahaan yang mendidik pegawainya dengan tujuan agar kelak mereka menjadi sumber peningkatan mutu produk, yang pada gilirannya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan? Bukankah ada yang memelihara ayam, bukan atas dorongan kasih kepadanya, tetapi agar ayam-ayamnya sehat dan banyak bertelur, sehingga si pemelihara memperoleh keuntungan? Ini berarti, tidak benar pandangan yang menyatakan, sistematika Al-Quran kacau, atau surah-surahnya menghimpun aneka persoalan yang tidak kait-berkait. Para ulama yang menekuni ilmu munasabat Al-Quran atau keserasian hubungan bagian-bagian Al-Quran, mengemukakan bahkan membuktikan keserasian dimaksud, paling tidak dalam 6 hal. A. Keserasian kata demi kata dalam satu surah. B. Keserasian kandungan ayat dengan fasilat, yakni penutup ayat. C. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya. D. Keserasian uraian awal, mukodimah, satu surah dengan penutupnya. E. Keserasian penutup surah dengan uraian awal, mukodimah, surah sesudahnya. F. Keserasian tema surah dengan nama surah. Bukan di sini hal-hal tersebut diuraikan, bukan juga semua itu akan pembaca temukan dalam buku ini, namun mudah-mudahan sekilas darinya akan dapat penulis hidangkan. Boleh jadi, Fakhruddin Ar-Razi, hidup tahun 606 Hijriah hingga 1210 Masehi, merupakan orang pertama yang berbicara tentang tema surah-surah Al-Quran. Dalam kitab tafsirnya, Mafatih Al-Ghaib, pakar tafsir yang digelar dengan Al-Imam ini, mengemukakan bahwa, siapa yang memperhatikan susunan ayat-ayat Al-Quran dalam satu surah, ia akan mengetahui bahwa, di samping merupakan mukjizat dari aspek kefasihan lafaz-lafaz serta keluhuran kandungannya, Al-Quran juga merupakan mukjizat dari aspek susunan dan urutan ayat-ayatnya. Setiap surah, menurut Ar-Razi, mempunyai tujuan atau tema utama. Sayang, perhatian Ar-Razi dalam karya tafsir besarnya itu, tertuju kepada aneka persoalan, walau di luar bidang tafsir, sehingga uraiannya tentang tujuan atau tema surah, hampir tidak terasa sama sekali. Di sisi lain, penilaiannya bahwa, susunan sistematika Al-Quran yang unik itu adalah salah satu aspek kemukjizatan, yang hemat penulis, adalah penilaian subjektif dan berlebihan. Persoalan ini, penulis bahas dengan sedikit rinci dalam buku, Mukjizat Al-Quran. Abu Ishaq Asy-Syatibi, wafat tahun 790 Hijriah atau 1388 Masehi, pakar tafsir dan usul fikih dari Granada, Spanyol, juga mengemukakan adanya tema yang menghimpun ayat-ayat setiap surah. Satu surah Al-Quran, walaupun berbeda-beda persoalan yang dipaparkannya, sebenarnya dihimpun oleh satu tema besar. Di kali lain, dan dengan sedikit berbeda, Asy-Syatibi menulis, uraian yang ditemukan dalam satu surah, terkadang hanya merupakan satu persoalan, dalam arti, ia hanya diturunkan untuk persoalan itu, sedikit atau banyak jumlah ayat-ayatnya, dan terkadang juga mengandung beberapa persoalan pokok, seperti halnya surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, atau Iqra, dan sebagainya, baik surah-surah tersebut turun sekaligus maupun bertahap, sedikit demi sedikit. Surah Al-Kautsar misalnya, berbicara tentang satu tema. Sedang Iqra dua tema, 5 ayat pertama, merupakan tema pertama, dan ayat ke-6 hingga akhir surah itu berbicara tentang tema kedua. Asy-Syatibi kemudian membuktikan tesis ini dalam uraiannya tentang surah Al-Mukminun, yang menurutnya bertemakan pengingkaran orang-orang kafir terhadap kenabian. Pengingkaran yang lahir akibat kenabian disandang oleh manusia, yang seperti mereka juga, padahal karena mereka merasa lebih wajar menyandangnya dari para nabi yang diutus Allah itu. Selanjutnya, lahir buku, Nazhm ad-Duror fi Tanasub al-Ayat wa As-Suwar,
karya Ibrahim Ibn Umar Al-Bikoi, hidup tahun 809 hingga 885 Hijriah atau 1406 hingga 1480 Masehi, yang dimulainya, seperti tercantum pada akhir bukunya, pada bulan Syakban tahun 861 Hijriah, dan berakhir pada Syakban 875 Hijriah, yakni selama 14 tahun penuh. Tidak heran, penyusunannya sedemikian lama, karena menurut Al-Bikoi dalam pengantar tafsirnya, ia terkadang termenung berbulan-bulan memikirkan hubungan perurutan ayat, seperti ketika ia mengamati Quran Surah Ali Imran ayat 121 dan An-Nisa, ayat 127. Buku yang kini telah tercetak dalam 8 jilid besar itu, oleh banyak pakar tafsir dinilai sebagai ensiklopedia tentang sistematika Al-Quran. Al-Bikoi menjelaskan bahwa, ia banyak merujuk buku Al-Mualim bi Al-Burhan fi Tartib Suwar Al-Quran, karya Abu Ja'far Ahmad ibn Ibrahim ibn Az-Zubair, wafat tahun 708 Hijriah. Tetapi uraian buku tersebut, yang selalu dinukil Al-Bikoi pada awal surah yang ditafsirkannya, hanya berbicara tentang hubungan antar surah demi surah dalam Al-Quran, bukan hubungan ayat dengan ayat, maupun kata dengan kata. Ia juga tidak menjelaskan tema pokok dari surah-surah yang dibahasnya. Badruddin Muhammad ibn Abdullah Az-Zarkashi, wafat tahun 794 Hijriah, juga menulis tentang sistematika Al-Quran dan menyayangkan kurangnya perhatian ulama tentang hal ini, walau pakar ilmu-ilmu Al-Quran ini sendiri, hanya menguraikan sekitar 4 halaman tentang persoalan ini dalam bukunya, Al-Burhan. Ulama terdahulu, yang juga berbicara tentang persoalan yang sedang kita bicarakan ini adalah, Jalaluddin As-Suyuti, antara lain dalam bukunya yang diedit ulang dengan nama, Asror Tartib Al-Quran, atau dalam bukunya, Al-Itqan. Tetapi sepanjang penelitian penulis, apa yang dikemukakannya dalam buku di atas, hampir dapat dinilai sebagai saduran dari karya ilmiah, Abu Ja'far, yang dikutip oleh Al-Bikoi. Memang, produktivitas ulama yang cukup populer ini adalah dalam bidang menyadur pandangan-pandangan ulama sebelumnya, penyaduran yang tidak jarang tanpa pemilahan yang saksama, sehingga Muhammad Rashid Ridho, hidup tahun 1865 hingga 1935 Masehi, salah seorang pakar tafsir abad ke-20, kelahiran Lebanon itu, menilainya sebagai hatibul lail atau penghimpun barang di waktu malam, yakni, tidak jeli dalam menghimpun, atau menghimpun segalanya tanpa seleksi. Dalam Al-Itqan, As-Suyuti menukil apa yang dalam Nasham ad-Duror, dinukil oleh Al-Bikoi dari gurunya, Abu Al-Fadl Muhammad ibn Muhammad Al-Mishdali Al-Maghrobi, wafat tahun 865 Hijriah, bahwa, prinsip pokok yang mengantar kepada pengetahuan, tentang hubungan antar ayat dalam seluruh Al-Quran, adalah mengamati tujuan, yang oleh karenanya surah diturunkan, serta melihat apa yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut menyangkut mukodimah atau pengantarnya, dan memperhatikan pula tingkat-tingkat pengantar itu, dari segi kedekatan atau kejauhannya. Selanjutnya, ketika berbicara tentang pengantar itu, Anda hendaknya melihat pula apa yang boleh jadi muncul dalam benak pendengar, ayat-ayat yang dibaca, menyangkut hukum atau hal-hal yang berkaitan dengannya, sehingga terpenuhi syarat balagoh, kesempurnaan uraian, terhapus dahaga yang haus, serta pendengar terhindar dari keingintahuan akibat jelasnya uraian. Inilah prinsip pokok yang menentukan hubungan antar semua bagian-bagian Al-Quran. Jika Anda melaksanakannya, insya Allah akan menjadi jelas bagi Anda hubungan keserasian ayat dengan ayat, surah, dan Allah Maha Pemberi Petunjuk. Setelah menukil petunjuk di atas, Al-Bikoi berkomentar, terbukti bagi saya, setelah menggunakan kaidah di atas, dan ketika saya tiba dalam bahasan surah Sabak, pada tahun ke-10 sejak permulaan buku ini, Nasham ad-Duror, terbukti bahwa, nama setiap surah menjelaskan tujuan atau tema umum surah itu, karena nama segala sesuatu menjelaskan hubungan antara ia dengan apa yang dinamainya, serta tanda yang menunjukkan secara umum apa yang dirinci di dalamnya, surah itu. Karena itu, pakar tafsir yang nyaris dijatuhi hukuman mati, akibat uraian-uraiannya yang belum populer di kalangan ulama masanya itu, selalu memulai tafsirnya dengan menjelaskan nama-nama setiap surah, kemudian setelah memperhatikan kandungan surah, menetapkan tujuan atau tema utamanya berdasar nama-nama surah-surah tersebut. Dalam banyak hal, Al-Bikoi berhasil meyakinkan pembaca kitabnya, bahwa, memang terdapat hubungan yang serasi dalam sistematika Al-Quran, baik pada kata demi kata dalam ayat-ayatnya, maupun surah demi surah. Bahkan ia menegaskan bahwa, ada hubungan antara kandungan surah dalam Al-Quran, misalnya surah, Qul A'udzu bi Rob Anas, dengan surah Al-Fatihah yang merupakan awal surah dalam mushaf. Bukankah, tulisnya, sebelum membaca Al-Quran kita diperintahkan berta'awudz, memohon perlindungannya, sehingga surah Anas, yang merupakan surah terakhir dalam mushaf, dapat juga menjadi surah pertama. Memang, seperti penulis kemukakan sebelum ini, bahwa, hubungan masing-masing suatu bagian Al-Quran dengan lainnya, bagai kalung mutiara yang tidak diketahui di mana ujung dan di mana pangkalnya, atau seperti vas bunga yang terangkai oleh aneka kembang berwarna-warni, tapi pada akhirnya menghasilkan pemandangan yang sangat indah. Ulama-ulama abad ke-20 yang menulis tentang hubungan antar ayat dan tema-tema pokok surah, jumlah mereka pun masih terbatas. Syekh Muhammad Abduh, pada awal abad ke-20, memberi perhatian terhadap persoalan ini. Muhammad Abduh memiliki kaidah-kaidah yang ia jadikan patokan umum dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah kesatuan uraian surah. Tidaklah tepat, menurutnya, menafsirkan satu ayat, terlepas atau jauh dari kandungan ayat sebelumnya, karena ayat-ayat satu surah saling berkaitan. Murid dan sahabat Abduh, Sayyid Muhammad Rashid Ridho, mempunyai pandangan yang sama. Ia memilah-milah, kemudian menghimpun sekian ayat yang ditafsirkannya dalam kelompok tersendiri, lalu menghubungkan dengan kelompok yang lain. Di sisi lain, hampir di setiap surah yang ditafsirkannya, ia merangkum pokok-pokok masalah, walau keterkaitan pokok-pokok tersebut dalam uraiannya belum terlalu jelas dengan tema surah. Abdullah Daros,
merupakan salah seorang yang menggarisbawahi pentingnya bahasan ini. Dalam pandangannya, satu surah Al-Quran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Uraian bagian-bagiannya yang juicy, walaupun turun dalam waktu yang berbeda-beda, tetapi saling berhubungan, bagaikan hubungan kamar-kamar dalam satu bangunan, dan saling terpadu bagaikan keterpaduan anggota tubuh manusia. Sebagaimana ada perekat dalam diri seseorang antar satu anggota badan dengan anggota badannya yang lain, demikian juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Setiap surah mengalir ke satu arah tertentu, dan bagian-bagiannya pun mengarah ke satu tujuan khusus bersama. Ada sistematika yang jelas dan tegas pada setiap surah, terdiri dari mukodimah, uraian, dan penutup. Ayat-ayat yang terdapat pada awal surah berfungsi sebagai mukodimah bagi tema surah yang akan dibicarakan, kemudian tampil uraian rinci tentang tema itu dalam bentuk yang sangat teratur, tidak saling bertabrakan bagian dengan bagian yang lain, karena semua mengambil tempatnya yang wajar, dan akhirnya tampil penutup surah yang serasi dengan mukodimahnya. Demikian pandangan Abdullah Daros, yang penulis sadur dari dua bukunya, An-Nabak al-Ashim, dan Al-Madkhol Al-Quran Al-Karim. Anda jangan menduga bahwa ulama ini hanya mengemukakan teori. Tidak ada teori dalam An-Nabak al-Ashim, atau tepatnya, hakikat tersebut ia buktikan melalui uraiannya tentang surah Al-Baqarah. Sayyid Muhammad Husain atau Batobai juga berpendapat serupa. Ulama besar Syiah ini mengemukakan ayat Al-Quran sebagai kesan yang ia jadikan dalil atas kebenaran hakikat di atas. Ia menulis pada jilid pertama kitab tafsirnya, Al-Mizan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali mengulangi kata surah dalam firman-firmannya, seperti, Faktu bisuratim mitslihi, Quran Surah Yunus ayat 38, atau, Suratun Anzalnaha wa Farodnaha, Quran Surah An-Nur ayat 1. Maka, menjadi jelas bagi kami bahwa, setiap kelompok dari kelompok firman-Nya yang Allah pisahkan dan namai surah, merupakan semacam satu kesatuan. Selanjutnya ia menulis, dari sini diketahui, bahwa maksud dan tujuan setiap surah berbeda-beda. Setiap surah dipaparkan untuk menjelaskan makna tertentu serta tujuan khusus, yang tidak sempurna pesan surah itu tanpa tercapai maksud dan tujuannya, dan karena itu, basmalah yang tertera pada awal surah, merujuk kepada tujuan khusus surah tersebut. Perlu penulis tambahkan, bahwa pandangan Toba-Tobai tentang basmalah, seperti dipaparkan di atas, telah dikemukakan jauh sebelumnya oleh Al-Bikoi, bahkan diterapkan oleh ulama tersebut dalam ke-114 surah yang ditafsirkannya. Prinsip menyatunya ayat-ayat dengan tema pokok surahnya, kini merupakan pandangan mayoritas ulama tafsir. Upaya-upaya membuktikan kebenarannya, telah pula diupayakan oleh banyak ulama, walau tingkat keberhasilan mereka bervariasi. Nama-nama seperti, Mahmud Shaltut, Sayyid Qutb, Syekh Muhammad Al-Madani, Muhammad Hijazi, Ahmad Badawi, Syekh Muhammad Ali Esh-Sobuni, Muhammad Sayyid Tontowi, Mutawali Asis Syakrawi, dan lain-lain, adalah nama-nama yang ikut berperanan dalam bidang ini, selain nama-nama yang telah disebut sebelumnya. Namun sekali lagi, penulis ingin mengemukakan bahwa, Ibrahim ibn Umar al-Bikoi, ulama asal dari Lebanon itu, adalah yang paling berhasil dalam upayanya membuktikan keserasian hubungan bagian-bagian Al-Quran. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan uraian-uraian para ulama itu, yang penulis sadur dan persembahkan, semoga dapat membantu menampik pandangan-pandangan keliru, serta memperjelas apa makna dan hubungan serasi antar ayat dan surah-surah Al-Quran. Mudah-mudahan, demikian itulah adanya.